Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live Instagram bareng Eldo Class. Dan pada kesempatan kali ini, malam ini, kita akan membahas hal menarik buat teman-teman yang sedang duduk di kelas 12, khususnya untuk SMA sederajat, baik SMA, SMK, maupun MA. Nah, kita akan membahas mengenai, kenal lebih dekat mengenai jalur masuk PTN. Ada beberapa jalur dari yang kita bisa lalui pada saat kita mendaftar di perguruan tinggi negeri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang topik salah satunya yaitu tentang SNBP, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Nah, telah hadir bersama kita hari ini Natasha Rizky yang merupakan mahasiswa dari Universitas Jambi. Kita akan membahas mengenai SNBP. Jadi teman-teman, jika ada pertanyaan boleh banget bertanya di kolom komentar. Jadi nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita hari ini. Oke, kita sambut. Halo Natasha. Halo Bang. Natasha, gimana kabarnya Natasha? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga. Natasha, sedang sibuk apa nih Natasha? Oke. Sebelumnya, halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Natasha Rizky. Aku alumni dari MAN 2 Kota Jambi, biasanya dikenal dengan MAN Model Sukarejo. Dan sekarang saya sebagai mahasiswa administrasi pendidikan di Universitas Jambi. Kesibukan saya sekarang, saya juga menjabat sebagai Duta Genre Kelurahan di Provinsi Jambi. Dan saya juga bagian dari Cakap Kreatif yang mengelola Cakap Inspirasi. Wah, sibuk banget ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita beruntung banget karena bisa ngobrol langsung dengan Natasha ya, mengenai SNBP. Dan ini luar biasa, saya berterima kasih karena diluangkan waktunya, diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol langsung dengan Natasha, di mana Natasha mungkin banyak banget kesibukannya. Nah, Natasha kan lulus di SNBP tahun 2023 ya. Nah, sudah berapa lama nih persiapan untuk bisa lulus di SNBP, Natasha? Untuk persiapan mengikuti SNBP ini ya, apalagi kan SNBP ini baru ya Bang ya. Yang kemarin penerimaan mahasiswa baru itu kan oleh sistem LTMPT ya Bang ya. Nah, tahun 2023 ini percobaannya dirubah oleh Permendikbud 44 tahun 2022 itu meluncurkan BP3, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Nah, di mana ada SNPMB, yaitu Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, itu mengeluarkan jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri. Dan saya termasuk salah satu yang SNBP nih, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Persiapan saya untuk mengikuti SNBP ini sebenarnya dari kelas 11, Bang, karena juga baru tahunya perubahan ini kan baru dari kelas 11 gitu. Jadi prepare-nya dari kelas 11 ya, Natasha. Nah, kalau boleh tahu, apa aja sih persiapan yang dilakukan Natasha sehingga Natasha bisa masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur dari SNBP? Sebenarnya menjadi siswa yang masuk jalur SNBP itu sebuah keberuntungan ya Bang, bisa dibilang. Karena kita itu masuk SNBP ini tidak pakai jalur tes, tidak bayar juga, dan tinggal menunggu kepastian aja nih. Dan teman-teman semua pasti sudah kayak pengen banget nih, pengen masuk SNBP gitu. Dan menjadi SNBP itu sebenarnya banyak nih Bang, perjuangannya itu. Karena kan pertama kita harus mempertahankan nilai kita dari semester 1 sampai semester 5. Nah, yang kedua, kembali lagi ke kebijakan sekolahnya masing-masing. Di mana kebijakan sekolah masing-masing itu yang misalnya ada nih nilai kita samaan dengan teman. Nah, pasti kita diatur lagi oleh sekolah mana sih prestasi akademik ataupun prestasi non-akademik. Nah, nanti dipilih sama sekolah kira-kira mana nih siswa yang bisa kita masukkan ke dalam kuota SNBP tersebut. Gitu. Nah, itu tadi ya buat teman-teman. Jadi prestasinya harus tetap konsisten dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Jadi kalau bisa improve ya dari kelas 1 sampai dengan kelas 12. Jadi semester 1, semester 2 sampai dengan semester 5 benar-benar dijaga nih
Jangan sampai semangatnya di awal, terus tiba-tiba di kelas 2 turun, atau di kelas 3 turun. Nah, itu Benar-benar. juga sangat Kita harus berpengaruh ya. mempertahankan nilai kita dari semester 1, ya. Nah, Untuk teman-teman yang sudah kelas 12 mungkin boleh nih untuk menaikkan nilainya di semester 5 ini, dan teman-teman yang baru masuk SMA boleh nih untuk berjuang dari semester 1 ini. Ini karena kesempatan besar untuk teman-teman masuk perguruan tinggi, masuk prodi yang diinginkan dengan tidak tes gitu. Karena kita bisa dari nilai lapornya langsung. Nah, itu tadi penjelasan oleh Rizky atau Natasha mengenai kita harus mempertahankan nilai rapor kita supaya tetap konsisten tinggi. Nah, selain dari nilai rapor, kira-kira ada nggak sih prestasi penunjang lain menurut Natasha, Rizky? Prestasi menunjang lain ada. Yang pertama itu juga kehadirannya, Bang. Jadi untuk masuk menjadi siswa SNBP itu kan untuk mulai dari pendaftarannya itu, Bang, yaitu pertama kita mengetahui dulu pengumuman kuota sekolah kita berapa persen. Nah, biasanya untuk akreditasi A itu tuh 40% di tahun sekarang, akreditasinya B itu 25%, dan yang akreditasi sekolahnya C itu 5%. Nah, sudah kita mengetahui kuota kita di sekolah itu ada berapa persen, dan kita melihat siswa di sekolah itu ada berapa jumlahnya, dan kedua itu kita ada masa sanggah kuota sekolahnya itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana peluang kita bisa mendapatkan kuota SNBP tersebut. Lalu nanti ada pembuatan akun SNPMB oleh sekolah, dilanjutkan SNPMB oleh siswa, baru kita pengisian PDSS. Lalu pendaftaran SNBP tersebut nih, Bang. Nah, yang menurut saya rumit nih, Bang. Rumit itu kita dari pembuatan akun SNPMB-nya sama pengisian PDSS. Karena apalagi ini kan baru diluncurkan tahun ini, Bang. Nah, jadi sistemnya itu kadang masih down gitu, Bang. Masih down, terus juga masih ada yang kurang paham gitu. Dan waktu pengisian PDSS itu yang pertama dari kebijakan sekolah saya sih, pertama itu pengisian absensi. Nah, perekapan absensi itu sangat berpengaruh bagi teman-teman semua, karena absensi itu kehadiran kita seperti apa di sekolah gitu. Kehadiran kita misalnya izin, tetapi izin itu kita juga misalnya ikut lomba, kan itu sangat berpengaruh nih untuk SNBP, karena kita menoreh prestasi untuk nilai plus tambahan dari nilai rapor semester 1 sampai 5 tadi. Nah, selanjutnya itu pengisian nilai dari semester 1 sampai semester 5 tadi, di mana saya pernah, Bang, nilainya turun di kelas 11. Nah, itu sangat pengaruh banget, tetapi saya punya penunjang prestasi lain yang membuat saya bisa masuk ke kuota 40% tersebut nih. Itu aja, Bang. Nah, buat teman-teman, itu tadi informasinya ya. Jadi, dari sekarang harus semangat, harus meningkatkan prestasinya. Karena kalau misalnya tidak meningkatkan prestasinya, bisa jadi nanti tidak bisa masuk dalam 40% bagi yang akreditasinya A. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Nah, kalau misalnya kita tidak berlomba-lomba dari sekarang, perbanyak prestasi akademik maupun non-akademik, kemudian kehadiran nih, nah siapa nih yang sering izin tapi nggak ada keterangannya. Kalau izinnya karena prestasi, nah itu tadi ada tambahannya bisa menjadi nilai plus. Tapi kalau misalnya izinnya tidak ada keterangan, apa yang kita kenal dengan alfa, itu sangat berpengaruh terhadap penentuan kelulusan. Nah, juga teman-teman di sekolah itu sudah bersaing duluan ya, sebelum bersaing di kampus sebenarnya. Nah, benar. Karena sudah yang namanya kuota SNBP itu, Bang, nanti tuh ada yang namanya tuh iri-irian gitu loh, Bang. Kayak, kan sebenarnya aku nih sama, nilai aku sama dia, tapi kok aku gak masuk. Tapi kita bisa lihat lagi sebenarnya nilai yang sama itu seperti apa. Maksud dia mungkin nilai aku tinggi di mata pelajaran ini. Nah, sedangkan aku dari keseluruhan semester 1 sampai semester 5. Sedangkan dia cuma satu mata pelajaran gitu. Sedangkan kriteria penilaiannya itu tidak dari situ gitu loh. Nah, itu tadi. Jadi sebenarnya kita harus sudah konsisten sejak awal ya untuk mempertahankan nilai kita. Jangan sampai nih kita nilainya pas-pasan, kemudian kita terlalu santai sehingga kita tidak masuk ke dalam kuota yang ditentukan oleh kampus,
akhirnya kita tidak bisa mengikuti SNBP. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu nih, selain akademik, ya akademik tadi udah ya tentang rapor, kemudian non akademik, kemudian ada kehadiran. Ada lagi nggak sih yang menentukan supaya kita bisa masuk ke dalam 40%-nya atau 25% di sekolah? Selain itu tadi. Ada Bang. Ini dari pemilihan prodi kita. Nah, jadi seperti kayak tadi, misalnya nilai kita sama nih sama siswa lain, tetapi nilai pendukungnya itu adanya dari pemilihan prodinya juga, Bang. Nah, jadi untuk pemilihan prodinya misalnya kita sama dia. Nah, dilihat dari nilai mata pelajaran pendukungnya. Misalnya sama-sama kedokteran. Nah, nilai IPA-nya ini dilihat sebagai nilai pendukungnya. Nah, jadi nilai IPA siapa nih yang paling terbesar? Sedangkan prodi kita sama. Nah, itu menjadi nilai pendukung kita masuk ke PTN tersebut. Tuh. Wah, ya jadi di sekolah aja udah bersaing nih. Apalagi di kampus nanti bersaing satu provinsi ya. Waduh, luar biasa nih. Bisa lolos di satu Indonesia, Bang. Iya. Apalagi yang daftar bukan hanya dari provinsi kita aja ya. Dari provinsi lain juga ada sepertinya ya. Nah, ya itu tadi sudah disampaikan dengan Natasha mengenai syarat-syarat yang harus kita tingkatkan kemudian dalam pemilihan program studi. Nah, ngomongin pemilihan program studi, Natasha sendiri, siapa nih yang dilibatkan untuk menentukan program studi yang Natasha pilih? Nah, biasanya kan kitanya ada nih pilihan sendiri, tapi kita biasanya ada konsultasi, ada diskusi. Nah, Natasha sendiri menentukan jurusan administrasi pendidikan ini sebagai pilihannya, memilih sendiri atau melibatkan orang lain? Oke, untuk pemilihan prodi sendiri, saya itu melibatkan guru-guru juga, saya sering ke ruang BK untuk konsultasi sebenarnya prodi apa ya yang cocok untuk saya. Karena pemilihan prodi itu kan juga tidak basing milih ya katanya gitu Bang. Tidak boleh basing milih karena itu tujuan karir kita ke depannya itu mau seperti apa. Nah, jadi kita harus punya minat bakat kita itu seperti apa dulu, lalu kita mau lihat peluang karir kita ke depannya bagaimana, kira-kira udah cocok nih minat aku maunya di sini. Kalau aku lebih suka administrasi emang Bang. Nah, jadi aku tanya ke guru aku kalau aku ngambil, sebenarnya kemarin dibilangnya mau masuk manajemen atau administrasi pendidikan nih gitu. Jadi aku pilihnya administrasi pendidikan Bu. Nah, jadi saya pilihan pertamanya itu administrasi pendidikan. Nah, itu tadi sharing dari pengalaman Natasha bahwa penentuan jurusan ataupun program studi juga kita harus melibatkan orang lain. Mungkin kita yang masih duduk di kelas 12 merasa bahwa, oh, pilihan aku A misalnya. Tapi kita harus konsultasi nih dengan orang-orang yang berpengalaman. Misalnya, kedepannya kita mau jadi apa? Kemudian, kedepannya yang berpeluang apa? Nah, itu kita juga bisa berdiskusi dengan orang-orang yang berpengalaman. Nah, Natasha, selain dari pemilihan program studi tadi, biasanya nih kalau anak SMA ini kan biasanya ada grup-grup, ada gengnya ya. Nah, gengnya maksudnya geng yang positif nih, saling memotivasi untuk kita sama-sama diterima di perguruan tinggi. Nah, Natasha sendiri, apakah punya teman dekat atau sahabat dekat yang saling menyemangati untuk bisa apply atau submit di SNBP? Oke, jadi untuk perkumpulan kita, untuk masuk ke perguruan tinggi kita sama-sama itu, sebenarnya kita itu sekelas saling mendukung ya. Kita sekelas itu harus saling mendukung. Kalau dari untuk kelompok kecilnya, saya nggak punya Bang. Jadi, tapi saya menjadi, boleh dikata, penggerak di kelas itu agar kita sama-sama nih bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Kebetulan Bang, aku ini siswa eligible peringkat ketiga di jurusan aku. Nah, nah, jadi aku tuh waktu itu menggerakkan kelas aku karena udah ngetahui nih kuota sekolah dan waktu pengumuman siswa eligible itu Bang, ternyata satu kelas ini kami mendapat kuota keseluruhan
Karena alhamdulillah waktu itu saya masuk kelas unggul juga. Jadi satu kelas itu kami mendapat kuotanya siswa eligible tersebut. Nah, jadi saya bilang ke teman-teman, ayo coba kita gunain kuota ini dengan maksimal. Tapi ada beberapa teman saya yang tidak ngambil kuota tersebut. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin tahu nih motivasi yang paling besar dari Natasha untuk kuliah. Mungkin kan teman-temannya ada nih yang merasa bahwa di kelas 12 nih kuliah kan nggak ya kayak gitu. Mungkin Natasha bisa sharing ke teman-teman apa sih motivasi Natasha melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke. Jadi melanjutkan dari SMA ke perguruan tinggi, apalagi saya dari MAN ya Bang, dari MAN, sebagian besar itu saya lihat teman-teman itu memang kebanyakan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi nih. Nah, saya sendiri yang melanjutkan ke perguruan tinggi, saya memiliki motivasi gimana sih saya bisa mewujudkan impian saya melanjutkan ke perguruan tinggi negeri nih. Yang pertama juga tadi jalur SNBP ini karena tanpa tes tadi, alhamdulillah. Yang kedua karena dukungan orang tua juga sih, Bang. Nah, karena yang pertama itu kita harus memantapkan niat kita sih. Yang kedua impian kita. Jadi sejak SMA itu kita harus membuat planning nih. Dari awal kita masuk kelas 10, kita harus membuat planning untuk ke kelas 12 gimana nanti. Lalu kita di kelas 12 itu membuat planning gimana ke depannya kita, peluang karir kita. Nah, gimana peluang karir kita tersebut, kita lihat gimana sih jalannya agar kita bisa mendapatkan karir kita tersebut. Jadi, motivasi saya dari impian saya tersebut, saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Nah, teman-teman, ini salah satu bocoran dari Natasha Rizky bahwa sebenarnya kita sudah memiliki impian sejak kita masuk ke SMA. Kemudian saat SMA itu kita sudah membuat impian kita. Sehingga kalau misalnya kita sudah mau lulus, kita sudah tahu nih arahnya mau kemana. Jadi motivasinya selain motivasi dari orang tua, kita juga bisa memiliki impian yang ingin dicapai ke depannya kita mau jadi apa. Meskipun kadang program studi itu tidak semuanya sama dengan apa yang akan kita kerjakan di kedepannya, tapi melalui kuliah itu bisa meningkatkan kemampuan kita dalam problem solving, critical thinking, kemudian juga relasinya semakin banyak ya Natasha. Iya, benar banget. Nah, tadi ngobrolin tentang SNBP. Nah, selain orang tua, kemudian guru, siapa lagi Natasha yang terlibat menyemangati Natasha nih supaya Natasha kamu tuh bisa, kemudian yakin bahwa kamu tuh bisa lolos kayak gitu, yang selalu memberikan support. Oke, selain orang tua dan guru, ya pertama juga dari diri sendiri ya Bang, dan teman-teman sekitar kita sih. Teman-teman sekitar kita gimana bisa mendukung kita untuk sama-sama berjuang. Saya juga punya beberapa grup gitu Bang, tapi grupnya itu umum untuk kita sama-sama nih dari SNBP gimana caranya biar kita masuk SNBP tersebut dan kita lolos di SNBP tersebut. Kita boleh nih mendapat kuota, tapi kita juga harus lolos di kuota tersebut. Gak hanya ngelempem aja di sini. Karena ada yang mendapat kuota, tapi kuota itu disia-siain. Nah, itu yang sayang banget, karena itu peluang besar mereka untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke. Nah, jadi teman-teman itu tadi kalau ada kuotanya, kalau bisa diambil ya sesuai dengan jurusan yang kita inginkan. Nah, mungkin teman-teman yang sedang duduk di SMA, sedang duduk di perguruan, di SMK, kemudian MAN, pengen tahu Natasha. Halo Natasha. Oke. Tidak terdengar suara saya Natasha? Sepertinya ada gangguan sinyal. Kita tunggu terlebih dahulu untuk terkoneksi. Natasha, sudah terdengar suara saya Natasha? Halo Natasha? Oke, kita lanjut ya. Oke, udah tersambung. Natasha, kalau misalnya kita mau sharing ke teman-teman yang masih duduk di SMA, kemudian SMK atau MA, kira-kira apa sih yang harus mereka lakukan Natasha supaya mereka nih kadang ini kan ada nih yang sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang
sebenarnya tidak ada arahnya ke SNBP atau arah yang ke depannya. Mungkin Natasha boleh sharing ke teman-teman yang masih SMA, SMK maupun MA, apa sih yang harus mereka lakukan supaya mereka tuh prepare-nya lebih lebih siap lagi, sehingga ketika kelas 3 nggak nyesel nih. Biasanya sudah kelas 3 baru sadar bahwa oh iya nilai rapor ternyata penting, prestasi penting, kehadiran penting, nah gitu. Sebenarnya hal-hal apa sih yang harus mereka Iya. lakukan supaya mereka tuh nggak nyesel di kelas 12? Oke. Aku ceritanya dari ini ya Bang, dari masuknya dulu ya, boleh ya? Jadi sebelum kita masuk ke SMA itu, kita itu harus memilih nih, meriset SMA mana sih yang bisa kita masukin sesuai dari impian kita juga nih. Nah, kalau aku kan kemarin dari MTS ya, melanjutinnya Keman. Nah, jadi sebelum masuk Keman itu, aku itu nanya dulu ke kakak-kakak tingkatnya, Kak, di sana ada jurusan apa aja sih? Nah, jadi nanti kita waktu mau pendaftaran, itu kita nggak bingung, kita mau gitu. Kembali lagi setelah kita tahu jurusan apa aja, nah, kita bersiap nih, siapan kita untuk waktu di kelas 10, 11, 12-nya, gimana mata pelajarannya, kita boleh mencari tahu dulu nih mata pelajarannya, terus kita melihat peluang karir dari jurusan tersebut itu bagaimana. Setelah di kelas 10 baru kita lihat, karena kan setiap tahunnya pasti ada ini ya, penerimaan mahasiswa baru di PTN masing-masing. Nah, jadi kita kelas 10 itu kita melihat kakak tingkat kita itu seperti apa, masuk ke perguruan tingginya. Nah, kita baru kita tanya-tanya ini, apalagi kan di sekolah itu sudah ada yang namanya BK ya, bimbingan konseling, di mana itu juga menjadi petugas dalam penerimaan mahasiswa baru di PTN itu. Nah, kita sharing juga, kalau aku lebih sering ke ruangannya Bang, langsung bertatap muka, jadi kita lebih enak bertanyanya, karena kalau untuk jadwal di kelas saja itu nggak cukup untuk bersosialisasi kepada guru tersebut. Nah, kita tahu nih kriteria apa aja yang kita perlukan untuk masuk ke perguruan tinggi tadi, baru kita pertahanin nih di kelas 10, kelas 11, kelas 12, kita pertahanin nilai kita. Kebetulan di kelas 10, karena aku daring ya Bang, jadi itu belajarnya itu gak efektif, jadi aku mencoba cari peluang prestasi di luar dari akademik ini. Nah, di situ saya mencari nilai-nilai dan juga saya ngasih tahu ke guru kalau saya misalnya menang ini nih gitu. Jadi itu menjadi kalau kita ditandain gitu Bang. Kita bisa ditandain sebagai oh ini pernah berprestasi. Jadi menjadi nilai tambahan di SNBP nanti gitu. Jadi teman-teman persiapkan aja nilainya dari kelas 10 sampai kelas 12. Kalau bisa ya dipertahanin, kalau bisa meningkat sih dari kelas 10 sampai kelas 12-nya ini ya. Meningkat dan prestasinya juga gak hanya di akademik. Teman-teman bisa menggali potensi teman-teman di luar dari akademik tersebut, karena itu menjadi nilai plus bagi teman-teman untuk masuk ke kuota SNBP ini. Karena gak semua siswa itu bisa masuk ke siswa eligible ya Bang ya. Itu sih. Nah, itu tadi penjelasannya ya buat teman-teman. Ternyata kita sudah prepare sejak sebelum masuk ke SMA itu sudah prepare. Mau masuk jurusan apa, kemudian kita mau ambil kuliah di mana. Makanya kalau di awal sekolah itu ditanya, kita mau jadi apa, kemudian karir kita mau kemana, itu pasti ditanyakan. Ada pemetaan. Dan itu bisa menjadi study plan kita untuk bisa menggapai yang namanya SNBP. Jadi dari awal sudah dipersiapkan, jangan pas sudah kelas 12 baru mau siap-siap. Nah, juga nih tadi Natasha sharing tentang tipsnya. Kalau misalnya punya prestasi, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan ke gurunya. Jadi gurunya tahu, oh ya, Natasha berprestasi nih. Nah, juga jangan sungkan untuk main ke ruang BK. Untuk konsultasi ini kadang anak-anak kan biasanya ada yang merasa bahwa kalau ke BK kayak bermasalah gitu. Padahal kan kalau ke BK itu bisa. Bener. Tahunya BK-nya itu bermasalah aja ya. Yeah. Padahal di desa itu kita bisa bersosialisasi, gimana kita konsultasi juga ke guru,
misalnya kayak kemarin nilai aku turun, nah gimana nih agar bisa naik nilai aku? Apakah ada latihan lagi ditambahin atau ujian lagi gitu ya Bang ya? Gak semua hal di ruangan BK itu menakutkan kok. Ya benar, Mbak. Benar banget. Jadi buat teman-teman, kalau ke BK itu bisa juga konsultasi tentang permasalahan kita pada saat belajar. Kemudian uh, kita ingin berprestasi, kita juga bisa konsultasi dulu. Kemudian banyak hal yang kita bisa lakukan dengan ke ruang BK. Misalnya kita mau mau konsultasi dengan teman, mungkin temannya juga nggak paham. Akhirnya kita bisa ketemu dengan guru BK supaya kita punya arah nih, punya penyelesaian ataupun punya problem solving dari permasalahan yang kita alami. Dan kita mungkin sudah bahas SNBP dan teman-teman mungkin sudah paham banget bahwa SNBP itu harus dipersiapkan lebih awal, kemudian dokumen-dokumennya harus benar-benar dijaga supaya nanti kelas 3 baru cari-cari dokumennya di mana. Nah, sering banget kan ya kalau dapat sertifikat, taruhnya sembarangan, nanti pas mau apply SNBP baru nyariin sertifikatnya. Natasha ngalamin gitu nggak? Enggak Bang, karena udah memang disatukan semua dokumen yang penting-penting itu. Dan juga kalau bisa, kalau udah mendapat prestasi atau hal-hal yang penting itu, kita bisa langsung upload ke Drive aja mungkin gitu ya Bang. Jadi kita tidak hilang, apalagi sekarang serba online, jadi kita tidak bisa keteteran sih. Intinya tidak keteteran aja. Oke, itu tipsnya dari Natasha tadi. Selain kita menyimpan di laptop, kemudian menyimpan dokumen dalam bentuk hard copy, kita juga bisa menyimpan dalam soft copy, tapi di ruang yang lain seperti Google Drive, supaya kapan kita perlu kita bisa ambil, bisa download langsung dengan kualitas yang masih tetap sama. Dan kita nggak khawatir nih nanti kalau misalnya pada saat mau scan, itu kita sudah ada scanannya. Jadi nggak perlu lagi scan lagi pada saat kelas 12. Nah, Natasha, selain kuliah, tadi Natasha kan juga aktif di Cakap Kreatif ya, atau Cakap Inspirasi. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih, selain kita kuliah nih di kelas, apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa supaya mungkin teman-teman termotivasi. Mungkin tahunya teman-teman kuliah itu datang ke kampus, belajar, pulang gitu. Nah, mungkin Natasha bisa sharing apa aja sih yang bisa dilakukan pada saat menjadi mahasiswa. Oke. Jadi bisa dibilang aku itu kalau nggak bekerja Bang, kurang struck gitu loh. Jadi pokoknya harus ada kegiatan yang gimana bisa menjadi pendukung diri aku sendiri. Nah, jadi ini bisa dibilang gimana ya, Pak? Ini udah lolos nih, udah lulus dari MAN, udah perpisahan. Waktu libur itu kan panjang ya, Bang ya. Nah, tiba-tiba aku ini ada lihat nih, udah kelolosan SNBP juga, udah lolos. Nah, itu kan panjang waktunya ya untuk libur kita karena kita ada SNBP dan mandiri lagi. Nah, aku ikut lihat di Instagram Cakap Kreatif, itu open internship. Nah, jadi aku mencoba daftar,